Oke, jadi yang mati menurut kamu Tuhan atau manusia? Manusia. Oke, manusia mampu tidak membebaskan manusia dari maut? Manusia tidak mampu membebaskan dari maut. Lah terus yang membebaskan dari maut itu siapa? Katanya manusia yang mati. Hanya Allah. Oh Hanya berarti Allah. berarti yang mati Allah dong. Oh tidak. Lah, Tidak. terus Allah tidak pernah mati, bro. Anda tahu nggak Anda dibodohi oleh terjemahan? Siapa bilang? Iya, di situ tidak ada kata manusia. Dalam originalnya itu daging. Kristen apa Muslim, Bang? Assalamualaikum. Terus? Shalom. Waduh. Kristen apa Muslim? Kristen. Ya, coba dijawab tadi, Bang. Yang benar Lukas apa Matius, Bang? Saya belum baru gabung saya. Oh, baru gabung. Jadi gini, Bang. Iya. Ceritanya itu kan begini. Nah, ada pertanyaan, Yesus ini keturunan Salomo apa keturunan Nathan? Kata Matius, Yesus itu keturunan Salomo. Salomo anaknya Daud. Tapi kata Lukas 3, nomor 23, Yesus ini keturunan Nathan, bukan Salomo, lain orang. Apakah dulu, jadi pertanyaannya nanti dua ini, apakah ada yang pernah poliandri dulu, sehingga punya dua suami, sehingga menurunkan Yesus? Nah, atau antara Matius atau Lukas yang salah? Gitu pertanyaannya, monggo. Kalau saya, dia itu keturunan Daud ya, keturunan Daud. Jadi keturunan Salomo juga. Iya. Ya, jelas. Kalau Salomo itu kata kalau- Matius, kalau kata Lukas Nathan, Ya. bukan Salomo. Kalau sepengetahuan saya hanya itu aja. Dia itu keturunan dari Daud. Makanya dibilang anak Daud. Ya. Jadi dia keturunan dari Daud. Yang benar Salomo apa Matius berarti? Ya, kalau dari sepengetahuan saya hanya saya mengetahui bahwa dia itu adalah anak Daud. Jadi dari keturunan Daud, Salomo. Salomo kan, Daud kan anaknya banyak tuh, Bang. Ada yang namanya Nathan, Iya. ada yang namanya Salomo. Nah, yang kata Iya. Matius, Yesus itu jalurnya Salomo. Tapi kata Lukas, jalurnya itu Nathan. Itu yang benar menurut Abang lah. Yang benar yang mana? Kalau saya dari ya Daud saja. Ya, dari Daud saja. Kalau antara Salomo dan Nathan, pilih mana? Oh, saya kurang tahu itu ya. Saya kurang tahu. Terus gimana itu? Kalau Yang itu benar saya yang kurang mana tahu. dong? Maksudnya ini takutnya suatu saat kan saya bangun gereja gitu. Terus saya ditanyakan sama jamaat, ini yang benar yang mana? Jawabannya gimana dong? Kalau bagi saya merujuk kepada Yesus adalah anak Daud. Cuma itu yang saya bisa jawab. Yang lainnya mungkin ada yang lainnya. Mereka saja yang jawab itu. Tapi bagi saya, Yesus itu adalah keturunan Daud. Iya. Keturunan Itu Daud sebabnya dari kan jalur disebut anak ayah Daud. ya. Iya. Iya. Berarti bukan biologis berarti ya. Sebetulnya bukan biologis kan, karena dia juga kan lahir dari Roh Kudus. Cuma dia kebetulan, bukan kebetulan, itu adalah rencana Allah kan menggunakan Maria atau Maryam ya sebagai ibunya, di mana dia dikandung di kandungan Maria. Itu saja. Oke. Berarti bukan ayah biologis berarti ya, ayah pendatang gitu ya. Ya, bukan Berarti- ayah biologis. Oke. Berarti belum bisa dijawab ini ya, antara Lukas dan Matius yang benar yang mana? Apakah dari jalur Salomo atau Nathan? Gak ada yang dijawab berarti ya? Ya, karena bagi saya dia kan itu juga cuma dibilang keturunan Daud, dan kalau kita pelajari kan dia sebetulnya
mengandung Maria dari apa? Rohul Kudus, kan? Bukan oleh karena kehendak seorang pria. Ah, mantap. Mengandung Rohul Kudus. Berarti saat Iya. Maria hamil, dia tahu bahwa yang dia kandung adalah Tuhan, gitu? Eh, dia tidak diceritakan seperti itu. Oh, gimana? Hanya dikatakan kan di dalam Matius, dia yang akan membebaskan kamu dari dosa. Kalau kita baca di dalam kitab Matius, Berarti tidak pernah ada ayat yang menerangkan bahwa Maria itu menyembah anaknya. Nggak pernah ya? nggak pernah. Nggak pernah. Kemudian siapa pertama kali yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Dia sendiri. Di mana ayatnya? Wahyu pasal 1 ayat 18 dan 17 dan 18. Coba dibaca, Pak. Pengen biar kita bisa mendengarkan. Kita mulai dari ayat 7 ya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dan mereka yang telah menikam dia dan segala bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, ini Yohanes ya, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, dan lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini dialah yang awal, dia yang akhir. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quran surah 47 ayat 3, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Yang bisa mengatakan dialah yang awal, dia yang akhir, ya hanya Allah. Dan Yesus mengatakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Oke, ketika Yesus Jadi di situ mengatakan saja dia yang sudah awal mengatakan dan dia yang itu akhir. adalah Allah. Oke, ketika Yesus mengatakan bahwa dia yang awal dan yang akhir, berarti dia abadi, betul? Ya, betul. Terus yang mati 3 hari itu Yesus apa bukan? Yesus. Loh, katanya tadi abadi, awal dan akhir. Tapi kok pernah mati? Dengan matinya sebagai manusia. Jadi yang mati manusianya, bukan Tuhannya. Karena Tuhan tidak pernah mati. Nah, ketika Yesus disalib itu ketuhanannya itu ada di mana? Di sebelah mana? Kita kan tidak bisa menjelaskan seperti apa ketuhanan Yesus, tetapi kita bisa melihat ciri-ciri dari sifat ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh sifat-sifat Allah itu. Contoh, ya, hanya Allah yang bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Yang kedua, hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Tidak ada satu oknum manusia, nabi, atau siapapun dia yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, kecuali Yesus. Dan itu ada ayatnya. Dan tidak ada satu nabi, satu oknum yang memberikan atau akan membangkitkan orang di akhir zaman, kecuali Tuhan, kecuali Allah. Tetapi itulah yang Yesus bisa lakukan. Makanya dia itu adalah Allah, sesuai juga dengan Wahyu pasal 1 ayat 7, Wahyu pasal 17, 18, juga Wahyu pasal 22 ayat 13. Oke, saya ulangi jawaban Anda. Anda mengatakan, sesuai dengan Wahyu 1 ayat 18, bahwa Yesus itu abadi, Alfa dan Omega, betul? Ya, betul. Nah, tetapi fakta yang terjadi setelah disalib, dia itu mati 3 hari. Lalu Anda menjawab bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Nah, betul. Berarti Yesus sedang menebus dosa dengan tubuh manusianya, bukan Tuhan yang mati berarti ya? Ya. Bukan, bukan Tuhan yang mati. Jadi manusianya yang mati, karena Tuhan kan tidak bisa mati. Nah, tapi
ayat tentang penebusan dosa, itu yang harus menebus adalah Tuhan loh, bukan manusianya. Berarti seharusnya harus Tuhannya yang mati, bukan manusianya. Coba Bapak baca ya. Coba gini Pak. Bapak baca baik-baik bahwa yang akan menebus dosa dunia itu bukan kemanusiaannya, tapi Tuhan langsung yang akan menebus dosa dengan mati 3 hari. Berarti kalau Bapak mengatakan yang mati adalah manusianya, dibedain nih dengan Tuhannya. Bapak pakai ayat yang mana itu? Pakai ayat Alkitab. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya sebagai gantinya. Kan? Ya, coba sebutkan Jadi ayat yang menerangkan bahwa yang akan menebus dosa dunia adalah manusianya Yesus, bukan ketuhanannya. Di mana ayatnya? Tidak disebutkan di situ. Hanya Yesus menyebutkan, aku memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Berarti yang harus menebus dosa adalah ketuhanannya, bukan Yesus. Kemanusiaannya, kan? Yesus ya. Di situ tidak disebutkan antara yang ketuhanan dan kemanusiaannya. Yang akan menebus dosa tidak disebutkan antara ketuhanannya dan kemanusiaannya. Tetapi di situ disebutkan Yesus, aku menyerahkan nyawa untuk apa? Penebusan bagi banyak orang. Iya, maksudnya gini, Bapak membedakan antara yang mati kemanusiaannya dengan yang tetap hidup adalah ketuhanannya itu pakai ayat mana? Yang kita bahas Yesus, bukan Salahuddin. Yesus ini pembedaannya yang mati adalah manusianya nih, yang ketuhanannya tetap nih, itu pakai pemahaman ayat yang mana gitu loh. Dengan matinya sebagai manusia, ada ayatnya. Dengan matinya sebagai manusia. Coba dibaca di ayat mana itu? Sebentar ya. Saya mau carikan. Itu ada ayatnya tapi saya agak lupa, tapi saya mau carikan. Ya. Jadi itu ada ayatnya dengan matinya sebagai manusia. Kalau saya tidak salah di surat dari Paulus dari Efesus. Efesus 2 ayat 15. Coba Efesus dibaca. 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dengan matinya sebagai manusia. Dengan matinya sebagai manusia. Sebagai manusia. Membahas apa? Ya. Membahas penebusan dosa atau pembatalan Taurat. Kan nggak nyambung. Itu sama itu. Jadi sama. Jadi ketika dia ini kan penekanannya kan dia itu mati sebagai manusia. Jadi bukan mati sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mati, bro. Itu intinya. Oh iya, Jadi ya jelas. itu intinya. Semua Tuhannya orang yang beragama tidak akan pernah mati, bro. Itu jelas. Ya. Yang namanya Tuhan ya mustahil mati. Kalau Tuhannya mati, gimana dunia ini? Kan begitu. Nah, Ya. tetapi dalam bab penebusan dosa, ya yang diserahkan memang nyawanya Yesus. Kalau sudah mengatakan nyawa, berarti ya Yesus itulah yang mati 3 hari. Bukan dibedain kemanusiaannya, lalu ketuhanannya tetap, karena yang akan menebus dosa dunia itu harus dengan matinya Tuhan dan dia akan dibangkitkan. Kan begitu. Kalau memang manusianya yang mati, lalu ketika kebangkitan hari ketiga, berarti kan membangkitkan manusianya. Ngapain membangkitkan kemanusianya? Jelas ayatnya dengan matinya sebagai manusia. Jadi memang tidak mungkinlah Tuhan mau mati, karena memang Tuhan tidak bisa mati. Itu sebabnya ayatnya kan dengan jelas mengatakan dengan matinya sebagai manusia, bukan dengan matinya sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mati. Kan jelas itu, tidak bisa disangkal lagi. Karena memang Tuhan tidak bisa mati. Itu sebabnya ayatnya jelas, dengan matinya sebagai manusia. Jadi sifat manusianya, dagingnya yang mati, tetapi roh, ya, roh itu kan, roh Allah itu kekal, tidak bisa mati lagi. Ya apa bedanya sama manusia, Mas? Manusia yang mati ya juga tubuhnya, rohnya ya gak mati juga. Berarti kan manusia kekal juga gitu. Oh tidak, bro. Manusia ketika dia mati, ya, dagingnya itu kembali kepada debu tanah. Kemudian rohnya itu kembali kepada si pemberi nafas hidup.
Nah, rohnya mati apa enggak ketika manusia mati? Manusia, ketika manusia mati, rohnya itu kembali kepada si pemberi Pertanyaannya, hidup. manusia ketika Ah. mati, rohnya ikut mati apa enggak? Kalau manusia biasa yang mati, dagingnya kembali kepada debu tanah dan rohnya kembali kepada si pemberi Pertanyaannya kan nafas gini, hidup. kan gini bang. Iya, Ya. kan gini bang. Kan tadi kan abang membedain yang Yesus waktu mati 3 hari itu adalah tubuhnya, rohnya tetap Ya. hidup. Kan apa bedanya Ya. sama kita bang? Kita kalau mati, tubuhnya ya tetap jadi bangkai. Tapi roh kita kembali ke hadirat Allah, kepada hadirat Tuhan, ya gak mati juga gitu loh. Lalu apa bedanya Yesus sama kita gitu? Beda bro, beda. Karena Bedanya dia orang Israel, saya orang Probolinggo gitu. Bedanya dia bisa mengalahkan maut. Apakah kita manusia bisa mengalahkan maut? Tidak kan? Buktinya kan dia bangkit. Duh. Itu bedanya. Kalau manusia tidak bisa mengalahkan maut seperti Anda dan saya. Yang Dan mengalahkan lain-lain yang maut sudah itu mati. manusia atau Tuhan? Tetapi Yesus itu sudah mengalahkan maut karena Iya. yaitu Allah. Yang mengalahkan maut itu manusia atau Tuhan? Yang mengalahkan maut Tuhan. Ya. Berarti yang mati Tuhan manusia dong. tidak bisa mengalahkan maut. Berarti yang mati Tuhan dong. Bro Malikil Amalak ini Kristen juga loh ya. Beliau ini Bro Malikil Amalak, Bro Herdi ini Kristen. Dan Ya. apa ya? Tapi ajarannya beliau ini lebih masuk akal gitu loh. Maksudnya ya kalau memang Tuhannya mati 3 hari ya sudah, mati 3 hari dan bangkit lagi. Tapi Anda kan membedakan tuh manusianya yang mati, rohnya tidak. Ya apa bedanya sama saya? Saya kalau mati rohnya saya gak mati. Kan sama aja kalau gitu. Begini brother, manusia Anda dan saya beda dengan manusia Yesus. Ya, Manusia. bedanya ya, roh yang ada terkandung dalam tubuh Anda dan roh yang terkandung di dalam diri Yesus itu beda. Jadi jangan samakan roh yang ada di tubuh kita dan tubuh Anda sama dengan roh yang dimiliki oleh Yesus. Karena dia itu kekal. Yang matinya kan tubuhnya. Jadi ketika dia mati kembali ke debu tanah dan nafas Yesus itu jadi debu tanah. kembali kepada Bahaya si ini, pemberi nafas hidup. Tetapi Yesus bukan seperti itu. Ya. Yesus bukan seperti itu karena dia apa? Berkuasa, dia telah mengalahkan maut. Ya, Bro Malikil, apakah Yesus sama dengan manusia? Beda, Bro. Karena Yesus itu kekal. Bro Herdi ditanyain tuh. Oke, jadi yang mati menurut kamu Tuhan atau manusia? Manusia. Oke, manusia mampu tidak membebaskan manusia dari maut? Manusia tidak mampu membebaskan dari maut. Lah terus yang membebaskan dari maut itu siapa? Katanya manusia yang mati. Hanya Allah. berarti yang mati Allah dong. Oh, tidak. Tidak. Terus? Allah tidak pernah mati, Bro. Gimana sih? Oke, pernah baca Alkitab nggak pengikut jalanan? Bukan cuma pernah tapi banyak kali. Oke, coba Setiap saat. bacakan 1 Korintus 11 ayat 26. Bisa nggak? Sebelum saya bacakan 1 Korintus, saya akan bacakan Efesus pasal 2 ayat 15. Oke, silakan. Tadi saya sudah bacakan ya. Oke. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi penekanan saya ya. Jadi Yesus mati sebagai manusia ya. Oke. Jadi sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi yang mati apa? Manusianya. Jadi tidak mungkin Tuhan akan mati. Oke. Nah, Anda tahu nggak Anda dibodohi oleh terjemahan? Siapa bilang? Iya, di situ tidak ada kata manusia dalam originalnya, itu daging. Sebab dengan matinya
dalam daging, ia telah membatalkan, bukan manusia. Iya, iya. Manusia ini kan terdiri dari daging, sama dengan Yohanes 1 ayat 14. Bentar dulu. Ya, firman yang menjadi daging. Nah. Siapa daging ini? Bukankah Iya. manusia Yesus? Sama, bro. Iya, beda. Manusia dengan daging beda. Oke. Nah, sekarang coba kamu baca kan manusia satu. itu terdiri dari daging. Atau gini, bro host, bisa besarkan layar saya biar dia cepat disahadatkan. Nih, ya, kamu bisa baca nggak di sini? Sebab Ya. setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, Ya. kamu memberitakan kematian. Aha. Kematian apa, bro? Coba baca. Kematian Tuhan, ya. Ya. Jadi menurut Alkitab Ya. Tuhan mati nggak? Selamat datang di kebenaran. Tuhan tidak pernah mati. Loh, ini Ya, salah. Tuhan tidak pernah mati. Berarti Kematian salah apa ini. ya? Ya, Tuhan salah tidak dong. pernah mati. Oh, berarti ayat Alkitab yang salah begitu. Tidak salah. Yang Loh, terus? yang mati sebentar. Yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaan. Bukan sisi Ini kematian keilahiannya. manusia atau kematian Tuhan ini? Tetapi saya mau katakan, Jangan pakai Tuhan tetapi. tidak Ini pernah kematian mati. manusia atau kematian Tuhan ini? Iya. Tuhan tidak pernah mati. Loh, Yang ini mati kematian adalah apa ini? manusia. Yang mati adalah manusia, bukan Tuhan. Karena Iya, Tuhan ini tidak pernah kematian mati, apa di brother. sini? Dagingnya, ya, daging. Ini bukan tekstualnya di sini kematian apa di sini? Bukan Tuhan yang mati, tetapi Berarti salah dong sifat Alkitab. kemanusiaannya. Oke. Bukan salah, tetapi Oke. itu pengertian Anda. Oke. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah di surga. Waktu Tuhan Yesus sudah di surga. Dia Tuhan sebentar, bukan? Coba Anda tunjukkan dulu Efesus pasal 2 ayat 15. Coba. Efesus pasal 2 ayat Orang lain 15 juga ya. bisa dengar. Oke, Ya. oke. Ya. Nih. Efesus 2 Ya, ayat 15. saya kasih originalnya karena Anda di kekristenan itu dibodohi oleh terjemahan. Kita bisa bandingkan juga dengan kitab yang lain, tentu bahasa Inggris. Saya Boleh, gunakan boleh, juga bahasa boleh, Inggris. boleh, ha. Boleh. 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 Bagus. Saya Efesus, lebih tertantang ya. dengan orang begitu Iya. yang kritis. Efesus 2:15 ya. Iya. Oke, Efesus 2. Ya, nanti Anda buktikan kepada saya Iya. di mana Yesus itu mati dalam keadaan manusia dari originalnya. Jadi gini, Bro. Di tengah-tengah diskusi yang sudah serba modern seperti ini, ya, kalau pakai pemahaman seperti Anda itu, ini, ya, Efesus 2:15. Efesus 2:15. Ya, ya, oke. Ten ektran en te sarki. Benar nggak sarki? Sarki itu apa? Flesh, tubuh, Flesh, ya, daging. Ya. Ya. Bukan manusia Jadi ya. dengan matinya sebagai manusia. Ya. Bukan mati daging itu kan sebagai. Dalam keadaan tubuh dia mati. Flesh itu identik dengan manusia, brother. Ya. Iya, manusia itu beda lagi. Beda lagi. Flesh itu identik dengan manusia. Having abolished in his flesh. Bukan, in bukan his flesh. identik, Bro. Gini ya. Kamu percaya nggak inkarnasi? Percaya? Oke. Jadi yang inkarnasi itu Tuhan atau bukan? Oke. Jadi Tuhan. Bukan. Saya tanya, yang inkarnasi Allah atau bukan? Tuhan bukan? Sebentar ya. Yang inkarnasi itu adalah Allah menjadi daging ya. Daging, Tuhan oke. menjadi daging. Allah Yohanes yang 1 adalah ayat roh. 14. Oke. Allah yang adalah roh menjadi daging. Allah yang adalah roh ketika Ya. menjadi daging, daging itu Allah bukan? Ya. Allah yang adalah roh Ketika menjadi dia daging. menjadi- Allah yang adalah roh menjadi daging, daging itu Allah bukan? Ketika dia menjelma menjadi manusia, ya menjadi manusia. Daging. Bukan. Allah Bukan yang Allah. adalah roh ketika menjadi daging, dia itu Allah atau bukan? Ketika dia datang ke dunia ini bukan lagi Allah. Oh, jadi Yesus bukan Allah, Jadi bukan bukan lagi. Tuhan. Oke, Iya. mantap. Ketika dia menjelma menjadi Nggak lama lagi manusia. kamu syahadat, Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 14 kan
dia menjadi daging, menjadi manusia. Jadi ketika dia hidup dalam dunia ini, dia sebagai manusia. Bro, Oke, berarti Yesus selama 30, berarti Yesus menurut kamu selama 33,5 tahun, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, benar? Kalau dia datang sebagai Allah, nggak ada satu makhluk yang bisa memandang dia, bro. Iya, berarti kamu mengimani Yesus selama 33 tahun, Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Yesus, saya yakini ketika dia datang ke dunia ini adalah manusia. Iya, makanya saya tarik kesimpulan ilahi. Makanya saya tarik kesimpulan, menurut Anda berarti Yesus selama 33 tahun bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Selama 33 tahun dia memiliki sifat nature, 2 sifat. Oke. Nah, sekarang ketika dia naik ke surga, dia Allah bukan? Oh, dia sudah Allah itu. Oke, nah ini Ya. kamu konsisten ya. Nah, di Wahyu itu pernyataan Yesus ketika dia sudah naik ke surga atau belum? Wahyu itu ketika dia sudah naik ke surga. Oke, nah Yesus berkata, jangan kamu takut, aku adalah yang awal. Ini di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Iya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya. Aku telah mati. Nah, dia mengakui aku telah mati itu sebagai apa? Dia di surga kan sudah. Dia itu kan dia nyatakan ketika dia mati di dunia. Anda masih iya. ketika dia harusnya kan kalau menurut pendapatmu Yesus harusnya begini. Dalam keadaan manusia aku telah mati. Harusnya toh. Ya, aku telah mati, betul kan? Aku telah mati, dia akunya ini Allah bukan? Aku telah mati itu ketika dia mati itu bukan Allah. Itu kan masih di dunia. Tetapi katamu di surga tadi gimana sih? Begini brother. Ketika dia nyatakan itu, dia sudah di surga, tetapi yang dia nyatakan aku mati itu ketika dia mati di dunia ini, ketika dia disalib. Nah, dia kan pakai kata aku. Akunya itu sebagai apa? Ya, aku ketika dia di dalam dunia itu yang dimaksudnya ketika dia mati. Tetapi kalau ketika dia di surga kan tidak mengatakan lagi aku mati karena dia sudah. Lah ini dia di surga ini. Di surga ini. Iya betul, dia sudah di surga. Tapi maksud kalimat ini ketika dia mati, ketika dia disalibkan. Iya, harusnya kalau dia itu bukan Allah, dia kan berkata yang mati itu kemanusiaanku. Tapi di sini aku telah mati. Akunya siapa? Tidak perlu letterlock, dia akan mengatakan yang mati itu kemanusiaanku. Tidak ada ayatnya begitu, bro. Ya memang nggak ada kan, kalian yang mengada-adakan. Yang mati itu adalah kemanusiaanku. Kan? Iya, itu kan kalian yang mengadakan. Dia itu bukan mengadakan. Ketika dia di dunia ini memang dia adalah manusia. Jadi dia mati sebagai manusia. Itu kan jelas sekali. Oke. Jadi Yesus murni adalah manusia. Nah, sejak kapan dia menjadi Allah dan Tuhan? Dari awalnya dia sudah Tuhan. Loh, dari awalnya. Ketika dia hadir di bumi dalam rupa, dia Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan Allah tuh di dunia ini manusia. Bukan berarti dari awal sebelum hadir di bumi dia Allah dan Tuhan. Ketika hadir di bumi dia off jadi Allah dan Tuhan, benar? Ketika dia di bumi menjelma menjadi manusia, dia adalah manusia. Dia bukan Allah, bukan Tuhan. Pasti tidak ada yang bisa memandang dia, bro. Iya, berarti ketika dia ada di bumi dalam rupa manusia, dia bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Iya, tapi dia memiliki sifat-sifat kealahan. Enggak usah bawa-bawa sifat. Nah, berarti ini bro host, ini teologi on off ini. Jadi manusia itu ditebus oleh manusia, bukan ditebus oleh Allah, bukan ditebus Tuhan, benar? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3. Iya, kan anaknya itu kamu anggap manusia, berarti manusia bisa menebus manusia enggak? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16, jelas. Ya, yang menebus Anda kan manusia, bukan Tuhan, bukan Allah, benar? Yang mati kan itu Yesus. Iya, jadi manusia bisa tidak menebus manusia?
Manusia biasa tidak bisa menebus manusia. Oh, lalu manusia sakti yang bisa menebus manusia. Iya. Oke, di mana ayatnya manusia sakti menebus manusia? Manusia seperti Yesus, hanya seperti Yesus. Loh, mana manusia sakti yang bisa menebus manusia, mana? Memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Loh. Jadi tidak ada satu manusia yang mengaku yang memberikan nyawa selain Yesus. Tapi Tuhan berkata, dialah penebus. Lalu kenapa kamu bilang bukan dia? Dialah penebus, tetapi apa? Melalui apa? Perantara kan? Di mana ayatnya melalui perantara manusia? Melalui Yesus Kristus. Iya, di mana melalui perantara manusia? Yohanes 3 ayat 16. Aduh, Yohanes 3:16 pula. Nggak ada di situ melalui manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Anaknya yang tunggal siapa? Yesus, bro. Oke, berarti Yesus itu anaknya dari Allah Bapa, benar? Iya. Oke, Tetapi jadi Allah Bapa punya begini anak ya, namanya Yesus. Bro. Ah. Anak tangga bukan berarti tangga beranak. Anak Iya, kunci. iya, bukan artinya berarti kunci beranak. Oh, berarti kamu mengimani Yesus itu sama dengan Allah Bapa begitu atau gimana? Oh, tidak. Lah, terus Allah Bapa sebetulnya ya, katanya begini. punya anak namanya Yesus, benar? Ya, benar. Oke. Tetapi itu bukan seperti pemahaman kita manusia kalau Iya, oke. Berarti kunci. berarti bukan ada berarti kunci punya anak. ada Allah Tangga Bapa. bukan berarti tangga punya anak. Ada Allah Bapa, lalu Yesus naik ke surga sudah menjadi Allah lagi. Ya, dia itu Oke. adalah Allah, betul. Oke, berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak, benar? Itu kan cuma istilah di dunia ini. Ketika di surga tidak ada lagi Allah Bapa, Allah Anak. Lah, terus Allah gimana? itu ada Esa. Oh, sudah menyatu lagi. Yesus masuk ke Allah Bapa begitu. Allah itu adalah Esa, tetapi dalam 3 pribadi. Berarti Yesus Allah, Esa, masuk lagi tapi melebur dalam menjadi Allah 3 Bapa begitu. pribadi. Yesus punya, jadi Allah itu punya 3 pribadi ya. Jadi Iya, berarti Yesus itu masuk lagi ke dalam diri Allah Bapa, melebur jadi Allah Bapa begitu. Kita tidak bisa melukiskan melebur ya. Kita tidak Lah, bisa terus gimana? melebur. Itu kan itu bahasa manusia. Itu bahasa manusia. Itu Lah, bahasa terus gimana? manusia. Nggak Jadi bisa Yesus nggak kembali bisa ke dilupakan. surga itu masuk ke dalam diri Allah Bapa atau gimana? Atau berdiri masing-masing dengan Allah Bapa? Bukan masuk kepada Allah Bapa, tapi dia Allah itu. Oh, jadi Yesus itu sekarang adalah Allah Bapa itu. Iya. Aduh, kan kacau ini teologimu, begini. bro. Begini, bro. Jadi Allah yang Esa punya 3 pribadi. 3 pribadi. Yang Esa punya 3 pribadi, yaitu Oke. Bapa, Roh, dan Firman. Ya. Atau Yesus. Jadi Firman yang yang pasti manusia, begini, bro. Yesus. Saya dapat poin Ya. bahwa keselamatan itu bisa diusahakan oleh manusia, benar? Menurut kamu ya? Keselamatan itu adalah Bisa diusahakan karunia manusia. Allah. Ya, Karunia Allah. Jadi manusia Allah tidak- kasih petunjuknya, tetapi manusia atas tidak usaha sanggup. manusia. Hanya Allah yang bisa memberikan Oke. keselamatan. Tapi yang Karena pasti manusia tidak bisa kamu sudah mencapai menolak kesempurnaan. bahwa kematian Tuhan itu salah, benar? Jadi yang mati ya Ya. manusianya ya. Jadi bukan Oke, Tuhan. berarti Karena Tuhan nggak berarti pernah mati. ayat ini Tuhan salah, nggak pernah toh? mati. Benar, cuma penafsirannya. Lah, saya nggak menafsir, Cuma ini dibaca loh. penafsirannya. Iya. Berarti Baca, ayat ini salah. baca, Oke. Baca Efesus pasal 2 ayat 15. Sebagai Sudah, matinya itu sebagai manusia. Itu daging, bukan manusia. Sama, daging dan manusia itu sama. Beda. Sama dengan juga di Yohanes 1 ayat 14. Beda. Ya. Firman yang sudah nusuk menjadi manusia atau firman yang menjadi daging. Manusia. Oke. Manusia Nah, daging di sini ya Yesus sama itu. Oke. Karena manusia yang mati, berarti kamu ditebus oleh manusia, benar? Tuhan yang menebus. Kau gimana kami sih, itu bro? Coba yang konsisten. Kita mau bawa kesimpulan nih. Oke. Jadi begini. Karena kamu menolak Tuhan Benar, mati, benar, berarti penjelasan. berarti kamu ditebus oleh manusia, benar? Manusia sakti tadi katamu toh? Dengar penjelasan dulu. Jadi
ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, ketika Yesus datang ke dunia ini, apakah dia sebagai Allah atau manusia? Ya, kalau Alkitab bilang sebagai manusia Allah. lah. Sebagai manusia, dia datang ini sebagai manusia. Berarti kamu kurang baca Alkitab Dan nih, tak kasih tahu nih. Nih. Berarti kamu kurang baca Alkitab, bro. Ya. Mana Yesus datang ke dunia ini sebagai Allah? Oke, ya ini. Roma 9, kamu catat ya. Iya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya. Nah, jadi dia adalah Coba baca kalimat sebelumnya dulu. Kok baca sebelumnya? Oke, sebelumnya. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum-hukum Taurat. Pasal berapa itu, bro? Roma 9. Roma pasal berapa? 9 ayat 5. Oke, Roma 9 kita baca. 9:5. Oke. Nah, jadi Mesias itu adalah sebab firman itu mengandung janji. Roma 9 ayat 5. Inilah Roma 9 ayat 5. Loh, gimana sih kamu, Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Sebagai daging di situ originalnya. Di atas segala sesuatu itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi ketika dia datang kan sebagai manusia, jelas kan? Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya apa? Sebagai apa? Manusia. Sama, bro, diputar-putar tetap ketika Yesus datang di dunia ini dia sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dalam keadaan sebagai manusia. Kalau Yesus datang sebagai manusia, tidak ada satu murid pun yang bisa memandang dia. Allah tidak bisa dilihat secara langsung, bro. Nah, ini. Jadi jelas ya. Gini bro, jadi gini. Jelas, jadi sebentar saya luruskan Roma 9 ayat 5. Jadi di situ bukan antropos, bukan antropon, tetapi sarka. Ya. Nah, daging. Jadi Mesias dalam keadaan rupa daging. Jadi manusia itu hanya suatu penggambaran saja. Dalam originalnya keadaannya dalam rupa daging. Yang di atas segala sesuatu ia adalah Allah. Benar? Benar. Jadi Mesias itu adalah manusia. Loh, kok manusia lagi sih? Kamu tahu baca kagak sih? Ya, baca. Saya sudah kasih originalnya nih. Itu bukan manusia nih. Adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan ini Roma 9 ayat 5. Oh iya, Roma 9 ayat 5, betul. Iya, dalam keadaan daging rupa. Iya, manusia. Bukan manusia, originalnya bukan manusia, sarka. Ya, daging itu kan manusia. Aduh, itu kan nanti, bro. Itu kan daging manusia. Itu wujudnya seperti apa? Bro, manusia itu identik dengan apa? Atau daging itu identik dengan apa? Manusia. Nah, kalau Yesus manusia, kalau Yesus itu manusia seperti kamu, kenapa dia tidak kembali menjadi debu tanah? Saya sudah katakan dari tadi, manusia yang saya miliki ini beda dengan manusia Yesus. Bedanya di mana? Saya sudah sebutkan awal. Bedanya di mana? Bedanya dia lahir dari apa? Dari apa? Bukan oleh kehendak seorang pria. Ya, bukan hubungan biologis. Anda hubungan biologis atau tidak? Terus bedanya dengan kamu apa? Anda lahir melalui hubungan biologis. Iya, Yesus itu manusia. Gini deh ya. Sudah beda. Ya, saya paham. Beda. Gini deh. Saya melihat kamu memang masih ini ya. Nih, kita kasih tahu ya. Menurut Alkitab, manusia itu bukan berbicara makhluk hidup. Ini deh. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yod-Heh-Vaveh Elohim membentuk manusia. Itu dari debu tanah.
Nanti Ya, setelah betul. dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah Baru manusia dia itu menjadi makhluk hidup. makhluk hidup. Ya, betul. Oke. Kenapa? Gini, Soalnya ada apa? bentar, kamu dengar dulu deh, ya. Oh ya, oke, Ya, silakan. oke. Jadi manusia itu berbicara tentang gambar dan bentuk. Gini ya, ini. Kemarin itu Tritunggal saya ajari ini deh, gini deh, ya. Ya. Ini. Karena saya bernubuat, Tritunggal itu pasti bodoh deh. Kata siapa? Iya, saya bernubuat. Kata siapa? Nah, ini bentuk dan rupa betul? Kata siapa? Ini bentuk dan rupa betul? Ya, bentuk. Ini bentuk Ya, dan bentuk rupa. dan Nama bentuk Ya. dan rupa ini, bentuk dan rupa ini 5 segi 4. Ini bentuk dan rupa, betul? Ya, bentuk Ini dan rupa, namanya ya, tabung. Ini bentuk dan rupa, betul? Ya, betul. Nama bentuk dan rupa ini adalah kerucut, benar? Nah, ini bentuk dan rupa. Nama bentuk dan rupa ini adalah balok. Nah, itu kita berbicara bentuk dan rupa. Nah, lalu sekarang Ya. gini. Ini bentuk dan rupa, betul? Ya. Namanya apa ini? Ya, sudah jelas. Apa? Gajah. Ya, gajah. Ya. Ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Lah, nggak hidup ini, nggak gerak-gerak ini, kok makhluk hidup sih? Gajah itu makhluk hidup. Iya, bukan yang ini di papan tulis nih, Pak Guru nih. Kalau berbicara hewan itu makhluk hidup, semua hewan itu makhluk hidup. Bukan, kita bukan berbicara hewan. Yang ada di depanmu ini, bentuk dan rupa gambar. ini, namanya apa? Kalau cuma semua gambar yang Anda tunjukkan itu benda mati. Itu aja. Lah iya, ini bentuk dan rupa toh, benar? Iya. Tapi Nama kan dari berbicara bentuk dan rupa tentang- ini apa? Tentang gambar yang Anda tunjukkan ini semua benda mati. Semua benda mati. Semua itu Oke. benda mati. Oke, jadi sudah kenapa? paham apa itu manusia? Oh, sudah paham. Apa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk hidup, makhluk Aduh, yang mulia, kamu makhluk yang gimana membedakan sih? hewan, makhluk yang membedakan manusia dan hewan yang punya akal budi, yang Sekarang punya ini kecerdasan. gambar dan bentuk apa ini? Itu gambar manusia. Nah, ini makhluk hidup bukan? Itu kalau cuma berbicara tentang kalau memang cuma gambar ya gambar. Lah iya, manusia itu deh, esensinya bukan berbicara makhluk hidup. Manusia esensinya, hal yang paling mendasar disebut manusia itu adalah tentang gambar dan rupa. Itu tuh yang disebut manusia. Kalau manusia, hewan, tumbuhan itu semua makhluk hidup. Tanyakan kepada guru biologi Anda. Semua makhluk hidup. Ini, hewan, tumbuhan, kita baca. manusia itu Oke. makhluk hidup. Nah, kita baca. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia. Sini sudah makhluk hidup belum? Itu baru bentuk ya. Iya, ini membentuk manusia. Ini sudah makhluk hidup belum? Ya. Sudah makhluk hidup belum? Waktu sebelum Tuhan menghembuskan nafasnya, dia belum makhluk hidup. Iya, berarti manusia bukan tentang makhluk. Ketika Tuhan belum menghembuskan nafasnya, dia belum makhluk hidup. Iya deh, artinya manusia itu bukan berbicara makhluk hidup. Manusia itu berbicara Namanya bentuk. manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk hidup. Nah, sekarang ini sudah dibentuk. Ini sudah manusia belum? Makhluk hidup bukan? Ini kan berbicara penciptaan. Iya. Oke, ini berbicara penciptaan. Jadi penciptaan itu ada prosesnya. Iya, kan sudah disebut manusia, benar? Ketika Tuhan mau membentuk manusia, menciptakan manusia, pertama dia bentuk, ya. Jadi bentuk manusia. Sudah Setelah dia dibentuk sudah dari debu bentuk, tanah tuh, sudah dibentuk. ya, sudah dibentuk. Nah, oke. Dan Disebut nanti manusia. Nanti dia menjadi manusia ketika Tuhan Allah menghembuskan nafasnya ke Loh, dalam di sini sudah lubang disebut manusia loh. hidungnya. Ini kan berbicara pada penciptaan awal. Kalau Anda mau bicara selama manusia sekarang beda. Manusia ini sudah ada, bro. Bukan. Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Iya. Membentuk Iya. manusia dari debu tanah. Jadi- Sudah makhluk hidup belum? Jadi nggak usah mutar-mutar, bro. Jadi Iya, mutar-mutar manusia siapa? pertama,
manusia pertama ketika Allah menciptakan. Jadi dia bentuk dulu, ketika dia sudah berbentuk seperti yang dia inginkan, maka dia hembuskanlah nafas ke dalam hidungnya. Maka jadi dia manusia yang hidup. Jadi makhluk Tapi hidup. kalau manusia sekarang kan manusia sekarang kan sudah hidup, manusia itu sudah Oke. makhluk hidup. Oke. Jadi Ya. enggak usah mau kembali ke apa ini, ke penciptaan awal.